Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dengan saya Ana Anggraini dari SMP Negeri 1 Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Dan rekan Saya Denny Widya Arianto dari SMA Negeri 1 Lubung Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saya Triani dari SMA Negeri 1 Pangkalan Lampang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kami akan melaksanakan praktik coaching dengan alur Tirta pada modul 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah baik. Putri, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Jadi perkenalkan, saya akan menjadi supervisor antara coach Bu Ana dengan Pak Denny Bu. Pak Denny. Baik. Jadi coaching sesuai dengan alur kita ya Bu. Ada identitas masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ada tujuan, identitas, rencana aksi dengan tanggung jawab. Dan ada 3 kompetensi coaching. Yang pertama, kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya Bu. Jadi sebelum kita melaksanakan diskusi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ana. Iya Bu, siap. Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Bu? Dalam kegiatan percakapan coaching ini, saya akan mengembangkan kompetensi yang pertama, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Lanjut, bagian mana yang nanti akan Ibu inginkan untuk saya amati? Yang saya inginkan yaitu saya bisa bersama-sama coachingnya, coach bisa menemukan ide-ide baru dalam mengatasi dan mencari solusi masalah yang beliau hadapi. Lanjut, bagaimana penilaian atau indikator keberhasilan Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Indikator keberhasilannya yaitu bahwa coach nanti bisa menemukan yang kedua itu apa Pak? Itu pertanyaan ketiga tadi, jawaban aku ketiga ya. Kedua tentang bagian mana yang nanti bagian mana yang nanti akan diinginkan untuk saya amati? Bagian pada saat mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu, karena dari pertanyaan berbobot itulah diharapkan bisa menggali informasi-informasi yang penting ada pada coaching. Lanjut, bagaimana penilaian atau indikator keberhasilan Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Yang menjadi indikator keberhasilan menurut saya Bu, di mana nanti coach bisa mencari solusinya dan menemukan ide-ide baru dalam menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi Bu. Baik. Terakhir, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama Ibu? Harapannya yaitu tercapai sesuai dengan harapan kami, bisa saya sebagai coach bisa mendampingi, membantu coach dalam menemukan ide-ide baru, sehingga dengan ide yang beliau temukan sendiri dan dengan saya gali informasi melalui pertanyaan berbobot, coach bisa mengatasi masalah yang beliau hadapi. Itu saja menurut saya. Baik, sekarang silakan Ibu Ana lanjut diskusikan sama Pak Denny Bu. Pak Denny. Iya. Sementara itu boleh saya tetap berada di sini? Ya, baik Bu. Silakan lanjut ya Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Denny? Alhamdulillah baik Bu kabarnya hari ini. Alhamdulillah baik. Oh iya, Pak Denny kemarin sempat WA saya, katanya ada hal yang mau didiskusikan bersama. Tentang apa Pak, kalau boleh tahu Pak? Iya Bu, jadi saya ingin diskusi dengan Bu Ana terkait permasalahan yang saya hadapi Bu. Seperti itu. Oh, kalau boleh tahu Pak, permasalahan seperti apa yang sedang Bapak hadapi saat ini? Jadi ini Bu, ada beberapa permasalahan sih ya. Yang pertama itu banyak kegiatan sekolah Bu ya, apalagi di akhir tahun ini kan ya, untuk siswa penilaian akhir semester ini
kita sebagai guru diwajibkan untuk membuat soal kisi-kisinya, sementara yang di apa ya di sekolah lain kita sendiri mengikuti program guru penggerak. Jadi saya tidak bisa Bu mengatur waktunya antara kegiatan yang di sekolah, kewajiban saya sebagai guru, kemudian mengatur waktu untuk program guru penggerak MCGP ini seperti itu. Oh begitu ya Pak ya, jadi agak banyak permasalahan yang menggeluti hati Bapak ya Pak ya. Kira-kira Pak dari percakapan kali ini apa harapannya ingin Bapak peroleh dalam percakapan coaching kita ini? Jadi saya berharap untuk percakapan diskusi kita kali ini saya menemukan solusi Bu atas permasalahan yang saya hadapi yang seperti saya ceritakan tadi gitu. Oh gitu ya Pak ya. Nah Pak, dari yang Bapak ceritakan di awal tadi tentang permasalahan-permasalahan yang ada Bapak alami saat ini, kira-kira Pak situasinya yang sejauh ini bagaimana Pak? Situasinya Bu, jadi apa yang saya rasakan kali ini adalah saya itu ada beban Bu ya. Jadi beban mana juga yang harus diprioritaskan antara kegiatan di sekolah dan kegiatan penilaian sumatif ini, kemudian yang kedua tentang beban sebagai guru penggerak seperti itu. Nah, hal-hal tersebut membuat saya itu jadi kadang-kadang merasa terbebani Bu. Jadi saya nggak bisa ngatur waktu, sementara seluruh tugas itu harus diselesaikan dengan baik dengan tenggang waktu yang telah ditentukan seperti itu Bu. Oh iya, berarti Bapak itu bingung ya Pak ya memprioritaskan antara tugas Bapak sebagai guru di sekolah maupun tugas Bapak sebagai calon guru penggerak Pak ya. Sehingga akhirnya jadi beban semua ya Pak ya, karena ingin semuanya dilakukan dengan yang terbaik. Tetapi seperti yang Bapak katakan tadi, atau ada lagi Pak tambahan ideal situasi yang Bapak harapkan dalam permasalahan Bapak itu? Jadi harapan saya ini kalau idealnya, jadi saya bisa mengerjakan seluruh kewajiban saya, seluruh tugas saya itu dengan baik, dengan bagus dan sesuai dengan waktu. Jadi seluruh kegiatan berjalan dengan baik, kemudian waktunya juga tidak tidak menjadi masalah bagi saya seperti itu. Sejauh ini Pak, yang Bapak lakukan yang mana Bapak dahulukan prioritas, CGP dulu atau tugas di sekolah? Jadi sejauh ini Bu, saya berusaha untuk membagi tugas antara tugas sebagai kewajiban sebagai guru, kemudian membagi juga tugas dan kewajiban selaku guru penggerak gitu. Jadi saya membantu tugasnya itu Bu. Jadi yang Bapak lakukan sejauh ini berusaha membagi tugas itu sebisa mungkin bisa dikerjakan bersamaan dan semua terselesaikan ya Pak ya. Kira-kira Pak, rencana Bapak apa yang akan Bapak lakukan supaya kedepannya Bapak tidak lagi menjadi seperti terbebani, Bapak bisa memprioritaskan waktu dan bisa melaksanakan tugas-tugas Bapak dengan penuh tanggung jawab dan tentunya dengan terlaksana baik. Kira-kira rencana kedepannya apa yang akan Bapak lakukan? Rencana kedepannya sebenarnya saya juga melihat kawan-kawan sesama calon guru penggerak, mereka juga bisa menerapkan kewajiban selesai juga tepat waktu. Jadi menurut saya rencananya saya akan membuat skala prioritas Bu. Jadi skala prioritas itu nanti saya susun berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan antara tugas sekolah dengan tugas calon guru penggerak ini. Jadi bisa saya dengar tadi Bapak ingin membuat skala prioritas ya Pak ya? Membuat skala prioritas yang disusun dalam melaksanakan agenda kegiatan yang akan dilaksanakan nanti ya Pak ya. Lalu Pak, selain skala prioritas, kira-kira adakah strategi lain yang akan Bapak laksanakan dalam mengatasi permasalahan Bapak ini? Selain membuat skala prioritas, saya juga berusaha untuk kolaborasi ya. Jadi kolaborasi dengan rekan guru untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di sekolah, kemudian berkolaborasi dengan rekan-rekan calon guru penggerak untuk bersama-sama mengerjakan tugas yang sudah dibebankan sebagai calon guru penggerak seperti itu Bu. Bagus sekali ya Pak ya, langkah yang Bapak ambil bahwa Bapak akan melaksanakan kolaborasi dengan rekan sejawat. Tentu memang kegiatan kolaborasi itu sangat penting karena kita bisa bertukar pikiran dan ide-ide kreatif mungkin yang tadinya tidak ada muncul Pak setelah berkolaborasi ya Pak. Nah jadi Pak,
dengan kolaborasi itu kira-kira selain dengan rekan sejawat ada lagi tidak Pak siap yang terlibat selain rekan sejawat? Selain rekan sejawat, kolaborasi itu nanti rencananya saya juga akan minta kolaborasi mungkin dari sekolah ya tentunya, memberikan kebijakan dengan saya mengikuti program guru penggerak, diberikan kebijakan untuk memberikan waktunya seperti itu. Wah, tepat sekali ya Pak ya. Selain dari rekan sejawat dan tentunya kita juga tidak lepas dari bimbingan kepala sekolah kita ya Pak ya, karena dengan kepala sekolah itu dengan kebijakan-kebijakan beliau lah nanti mungkin akan memudahkan kita dalam melaksanakan tugas kita ya Pak ya. Nah kira-kira Pak, rencana Bapak kapan kolaborasi dengan rekan sejawat baik dengan kepala sekolah itu akan Bapak laksanakan? Untuk rencananya mulai minggu depan Bu ya, insya Allah minggu depan saya mulai berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian meminta kepala sekolah ya memberikan kebijakan seperti ini. Jadi mulai minggu depan Bu, insya Allah akan saya mulai terapkan supaya beban itu bisa selesai dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ya, semoga nanti minggu depan bisa terlaksana sesuai dengan rencana Bapak ya Pak ya. Lalu Pak, dari kegiatan ini kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak peroleh? Jadi hasil dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, saya senang Bu ya. Yang awalnya saya itu merasa menjadi beban Bu ya dengan banyaknya kewajiban sebagai seorang guru, kemudian kewajiban seorang guru penggerak, kemudian pada akhirnya saya bisa nyari solusi sendiri atas permasalahan saya sendiri, yaitu dengan kolaborasi. Ya benar kata Ibu, kolaborasi itu meringankan buat kita karena kita dari kolaborasi itu kita menemukan hal positif ya, kemudian praktik baik mungkin yang bisa kita dapatkan dari rekan-rekan kita atau dari kepala sekolah seperti itu. Iya Pak ya, bagus sekali. Jadi semoga sesuai dengan harapan Bapak bisa terlaksana sesuai dengan rencana dan kolaborasi bersama rekan sejawat sehingga hilang beban dan permasalahan tentang prioritas dalam membagi waktu ya Pak ya. Jadi di sini saya harapkan juga Bapak bisa melaksanakan kegiatan kedepannya dengan lancar ya Pak ya. Jadi bagaimana Pak perasaan Bapak sekarang setelah kita melaksanakan kegiatan percakapan ini? Perasaannya senang Bu ya. Jadi agak berkurang juga Agak bebannya, plong ya Pak ya. Jadi sudah nemu solusi Bu ya. Jadi sudah tahu rencana kedepannya Pak ya, yang tadinya masih menerawang ya Pak ya. Iya. Ya itu saja ya Pak ya. Sepertinya ada lagi Pak yang mau dibicarakan? Sudah Bu. Ya. Saya rasa cukup ya Pak ya. Baiklah Pak Denny, saya berharap juga semoga kedepannya Pak Denny nanti bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas, dan mungkin kalau ada kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Saya pengen tahu tentang progresnya dari rencana yang akan Bapak laksanakan ini ya Pak ya. Ya itu saja ya Pak Denny ya. Ya Bu. Berhubung waktu saya mau mengajar sudah mau masuk, saya izin undur diri dulu ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih Bu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut Bu Anaya. Alhamdulillah Iya, ya diskusi kita sudah laksanakan dengan baik. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu bagaimana menurut Ibu performance dalam kegiatan coaching tadi Bu? Menurut saya Putri ya, performance dalam pelaksanaan coaching tadi sudah cukup bagus, sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan. Terus apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya menilai demikian karena yang pertama Bu, dalam percakapan coaching tadi alur tirtanya sudah tersampaikan sesuai dengan alur tirta, di mana ada tujuan, identifikasi, rencana aksi maupun tanggung jawab, dan tidak lupa juga bahwa kompetensi yang penting dalam percakapan coaching semua sudah terpenuhi, dari awalnya berkesadaran diri yang penuh dan mendengarkan aktif dan mengajukan berbagai macam pertanyaan yang berbobot terhadap coaching tadi sebagai Pak Denny tadi. Baik sekali ya Bu. Jadi sekarang boleh ya saya menyampaikan hasil pengamatan. Ya Bu, boleh. Kalau berdasarkan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan antara Bu Hana sama Pak Denny, alhamdulillah semuanya sudah terpenuhi sesuai dengan target kita.
Dan Ibu Ana juga sudah bisa menggali informasi dari permasalahan yang Pak Denny hadapi dan sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan itu, dan juga Pak Denny sudah merasa bahagia, merasa senang dari permasalahan itu, sudah mendapatkan solusi. Itu berdasarkan hasil pengamatan saya. Terima kasih Putri. Ya, lanjut indikator keberhasilan coaching apa yang Ibu peroleh untuk diskusi tadi? Indikator keberhasilan dalam percakapan coach tadi yaitu Bu, di mana coach bisa menemukan sendiri ide-ide kreatif, ide-ide baru yang akan dilaksanakan dalam rencana tindak lanjut yang akan beliau lakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada beliau hadapi saat ini. Baik. Jadi kompetensi apa yang sudah tercapai dalam coaching ini? Kompetensi yang sudah tercapai Bu, menurut saya adalah dengan cara mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mendengarkan aktif dari percakapan coach antara dan coach, sehingga saya sebagai coach bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari jawaban-jawaban yang diberikan sendiri oleh Pak Denny selaku coach tadi Bu. Jadi alhamdulillah ya, semuanya sudah berjalan sesuai dengan prosedur Iya. dan sudah kita laksanakan. Iya Dan Bu. hasilnya pun sudah kita temukan, ialah solusi untuk permasalahan dari Pak Denny. Iya Bu. Cukup Bu Ana ya. Iya Terima Bu. kasih. Sama-sama Bu, saya juga berterima kasih karena telah mendampingi kami dalam percakapan coaching pada kali ini. Baik.